Bapak Ibu Guru, konsep pembelajaran paradigma baru ini sudah biasa di kita, sudah diketahui kan kita merasakan pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang didesain berdasarkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi memperlakukan murid itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya gitu. Lanjut, itu ya paradigma baru. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak pembelajaran ya dalam CGP ini. Salah satunya miskonsepsi, jadi salah pemahaman tentang cara kita mengontrol murid. Kadang kita punya anggapan bahwa ketika kita mengontrol murid itu bahwa kita memang mengontrol, tapi ternyata itu hanya ilusi gitu. Tahu ilusi Bapak Ibu? Tahu. Ya, ilusi teh kayaknya gitu ya, belum tentu kan, kita nggak tahu gitu dalam hati murid itu seperti apa. Nah, kadang kita suka punya miskonsepsi ini. Kadang kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid, ternyata padahal sebenarnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya ketika kita memberikan sebuah penguatan ya, meskipun penguatannya itu bersifat positif, belum tentu itu bisa efektif dan bermanfaat. Misalkan memberikan nasihat gitu ya kepada anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sebuah ilusi gitu, belum tentu kebenarannya. Ketika kita mengkritik anak, misalkan sedang belajar atau sedang apa, misalkan atau berpakaian, kita kritik, anggapan kita itu bisa menguatkan karakter gitu, biar kuat mentalnya gitu misalkan. Padahal enggak gitu ya. Kalau ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa gitu. Kadang kan kita suka memaksa ya pada murid, harus belajar, harus baca, harus tampil ke depan. Nah, ternyata itu hanya sebuah ilusi gitu. Anggapan kita saja, murid itu nurut, anak itu nurut, padahal mungkin dalam hatinya justru sebaliknya. Nah, itu jadi ada misalkan teori kontrol gitu ya. Atau kalau bahasa Sunda mah di payunan mah tumuhun dawuh gitu, padahal dipekar naon gitu Pak. Seperti itu. Iya. Nah, ya. Yang selanjutnya, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada tabel stimulus respon, ada teori kontrol pilihan. Jadi maksudnya stimulus respon ini biasa kita miliki gitu. Jadi misalkan contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan mengajar murid itu agar sama pandangannya dengan kita, misalkan gitu, bahwa 2 tambah 2 4 gitu ya kalau di matematika artinya. Atau misalkan ketika kita bilang bahwa main HP itu tidak baik untuk kesehatan misalkan, itu kan pandangan kita gitu. Padahal pandangan murid itu belum tentu gitu. Maka kita harus memiliki teori kontrol atau pilihan. Teori kontrol pilihan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita itu tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai murid begitu. Kadang kita nyaman mengajar itu nerangkun gitu ya, nulis, papan tulis. Padahal murid itu membosankan, menurut kita menyenangkan, tapi murid membosankan. Nah, kita harus mencoba berada di posisi murid begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, misalkan datang terlambat misalkan ya, itu memang terlihatnya buruk, tapi sebenarnya kenapa sih anak itu datang terlambat? Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Contoh lain misalkan murid tidur di kelas, nah itu memang kita memandangnya sebagai kesalahan, tidur di kelas ketika belajar itu, tapi kenapa kok murid itu bisa tidur di kelas? Itu ada tujuannya. Kenapa? Karena dia ngantuk gitu. Nah, apa yang menyebabkan dia ngantuk? Nah, itu mungkin ya. Kemudian selanjutnya, stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita suka punya anggapan seperti itu ya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya hanya kita saja yang bisa mengontrol diri sendiri gitu maksudnya ya. Atau saya bisa mengontrol orang lain ya. Kadang kita suka punya ini bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Ini ada yang masuk ya? Ada yang Pak Cucu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya admit dulu. Bapak Ibu masih nyambung Bapak Ibu? Siapa turun tentunya. Nah, selanjutnya tadi ya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam artian ketika kita mengajar itu
Kita selalu menganggap bahwa ini anak-anak bisa saya kontrol, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya. Kadang kita misalkan contohnya begini, model berpikir menang kalah itu ketika misalkan anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Di sana kan ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang untuk kita menang dengan kebenaran misalkan. Anak kalah mendapatkan hukuman karena dia sebenarnya melakukan kesalahan gitu. Jadi kalah gitu posisinya. Padahal sebenarnya harusnya konsepnya bukan begitu, tapi modelnya berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya menang, kita menang, murid menang gitu. Nantilah penjelasan lebih jauhnya ya. Jadi berpikirnya jangan menang kalah atau salah benar, tapi dua-duanya benar-benar gitu atau menang-menang. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Iya, siap. Nah, jadi tujuannya ini untuk menerapkan disiplin positif ya. Disiplin positif ini secara arti apa? Sudah ada lah ini Maya. Ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu terbangun ketika murid melakukan suatu hal yang dianggap baik, misalkan datang tepat waktu gitu. Karena dia tidak punya motivasi apa-apa gitu, tidak ingin imbalan, tidak ingin dihukum gitu. Jadi sudah sadar saja gitu. Jadi ketika anak misalkan dia belajar dengan rajin, sering mengerjakan tugas, itu dia tidak punya motivasi apa-apa, misalkan ingin dipuji atau ingin dapat nilai besar misalkan atau apa. Atau ketika anak misalkan dia buang sampah pada tempatnya misalkan, atau mengerjakan tugas ketika disuruh gitu atau apa, itu dia tidak membawa embel-embel imbalan gitu, penghargaan atau takut dihukum. Nah itu yang namanya disiplin positif. Seperti itu. Misalkan kalau di kita mah ketika misalkan ada kegiatan apa gitu kan ya, kalau di absen sama pemimpin pondok baru lah dia. Nah, harusnya tidak seperti itu gitu. Jadi apa ya? Ya sadar aja gitu. Seperti itu ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita akan belajar nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu munculnya karena seseorang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu seperti yang tadi, dikasih imbalan, dikasih ancaman atau hukuman, baru dia berlaku baik begitu. Halo Ibu, masih ada? Ada. Masih. Nah, misalkan ini ya, nilai-nilai kebajikan. Contohnya ada dalam P3 ya, Profil Pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah sebuah nilai kebajikan gitu. Sehingga misalkan kita ibadah sholat lah gitu. Kenapa sih kita sholat? Karena beriman bertakwa gitu, bukan karena misalkan apa ya, takut masuk neraka misalnya nggak apa ya, karena sudah suatu nilai yang kita yakini begitu, menjadi suatu nilai yang kita yakini gitu. Atau misalkan ada juga nilai kebijakan ini banyak versinya ya Bapak Ibu, tapi intinya semuanya sama gitu. Di sini ada toleransi gitu. Toleransi misalkan toleransi itu misalkan ada ibu-ibu misalkan sedang bulan Ramadan nih puasa, kemudian ada yang berhalangan tidak bisa puasa. Nah, Bapak Ibu kan tidak, meskipun nggak apa-apa makan minum, tapi kan di depan umum enggak gitu. Benci ya teman. Toleransi ya. Ibu melakukan hal itu, tidak makan minum di depan orang, kan punya nilai-nilai kebajikan yang diyakini gitu. Toleransi gitu. Jadi bukan takut karena apa gitu, tapi punya keyakinan gitu. Ada nilai kebaikan yang diyakini oleh diri Bapak Ibu gitu. Begitu juga di anak harus ditekankan seperti itu. Dan masih banyak ya versi-versi nilai kebajikan yang lain. Nanti ini akan digunakan di proyek ya. Nanti Bapak Ibu, nanti saya kasih materinya secara lengkap, modul ajarnya. Lanjut lagi. Nah, ini masih nyambung ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu ketika melakukan tujuan itu dia memiliki tujuan. Jadi tidak ada orang yang makan, kenapa kamu makan? Iseng gue makan. Enggak lah, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena dia merasa lapar. Akhirnya dia makan sebetulnya. Sama murid juga seperti itu. Murid yang datang telat ke kelas itu dia ada alasannya kenapa dia datang ke kelas. Murid yang tidur di kelas dan yang lain-lainnya itu ada alasannya, ada tujuannya. Nah, jadi
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 ya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya 5. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Gitu. Lanjut ya. Nah, misalkan kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup apa? Makan, berpakaian gitu kan ya. Teman bertahan hidup kan, namun nggak berpakaian nggak bertahan hidup. Tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan bertahan hidup. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu ingin diterima gitu ya, ingin dipedulikan, ingin berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok gitu. Jadi ketika anak itu misalkan dia cari perhatian, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima begitu. Kadang di kelas kan ada ya anak yang caper gitu. Ya, dia itu ketika dia caper itu dia ingin memenuhi kebutuhannya gitu. Salah satunya mungkin kalau yang cari perhatian nyambungnya ke kasih sayang dan rasa diterima begitu. Biasanya ada dasar berhubungan dengan penguasaan, misalkan harga diri ya, keinginan untuk dianggap, lalu keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar gitu misalkan ya. Contohnya misalkan kalau di kelas ingin ingin apa diakui misalkan anak itu akan cari perhatian gitu ya, atau ketika dia ingin didengar itu terusnya manggil-manggil gitu, ibu. Nah itu kan ingin didengar, akhirnya dia manggil-manggil karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan kebebasan, manusia juga butuh kebebasan gitu, mandiri, memiliki pilihan gitu. Jadi kadang anak itu ketika misalkan dikelompokkan ya, ketika kita buat kelompok kan ada yang asik berkelompok, ada yang mengucilkan diri. Nah, kenapa dia bisa mengucilkan diri? Karena kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasannya itu tidak diberikan, yaitu apa? Memiliki pilihan gitu. Karena ini anak itu memiliki pilihan, karena pinginnya sama kelompok itu, si ibu kalau tebatkan di kelompok ini. Jadi dia memisahkan diri gitu, atau tidak aktif atau bangor gitu. Nah seperti itu ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap manusia ini harus dipenuhi kebutuhan dasar kesenangannya, termasuk bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ketika anak-anak itu di kelas bercanda, dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, belum terpenuhi gitu. Akhirnya dia lampiaskan di dalam kelas gitu, bercanda dengan teman. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui ketika anak melakukan sesuatu hal itu, dia itu sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasarnya ini gitu. Sampai sini Ya, bisa teman-teman. diikuti Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, Siap. tuh. Bisa, Pak. Siap. Ini Kalau ada yang kurang paham, ya, ini aja ya, nyari aspek gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disinggung ya, bahwa ada 3 ya motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berbuat sesuatu itu ada motivasinya, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika seseorang memiliki motivasi ini, itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia gitu. Jadi paling rendah levelnya. Biasanya apa yang ada dalam dirinya itu selalu ada pertanyaan gitu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu. Aduh, kalau saya tidak ini, saya nanti diapain ya? Nah, itu kan itu adalah motivasi perilaku manusia yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu selanjutnya ada yang kedua, yang tengah ini untuk mendapatkan imbalan gitu atau penghargaan. Ini sama aja dengan yang tadi ya, tapi yang ini mah wah kalau saya melakukan ini dapat apa ya? Nah, itu biasanya juga dimiliki oleh murid gitu. Kalau saya jawab soal ini, saya nanti dipuji nggak ya gitu. Nah, itu kan motivasi gitu. Nah, di mana kedua motivasi yang tadi itu ya, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu adalah termasuknya motivasi eksternal. Begitu. Jadi bukan dari dalam ya, bukan dari dalam diri murid, jadi eksternal gitu. Nah, sementara yang ketiga ini
motivasi perilaku manusia yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tadi begitu. Misalkan ketika anak dikasih PR lalu mengerjakan tepat waktu. Nah, dia itu kenapa kamu mengerjakan tepat waktu? Harus ini Bu komitmen. Nah, ketika dia menjawab komitmen berarti dia udah memiliki motivasi intrinsik karena dia sudah memegang nilai kebajikan yang tadi komitmen gitu. Kata guru harus selesai besok, dikumpulkan besok, dia kumpulkan gitu. Jadi jawabannya bukan biar dapat nilai Bu. Nah, kalau itu mah berarti dia masih motivasinya itu motivasi eksternal gitu. Harusnya yang baik itu ketika dia menjawab kenapa kamu mengerjakan tugas tepat waktu, kan sudah komitmen Bu gitu. Kata ibu kumpulin besok, ya saya kumpulin sekarang. Nah, itu berarti anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik gitu. Halo Bapak Ibu, masih nyambung? Nyambung. Masih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Ya kita juga sama lah gitu. Bukan hanya murid, ini untuk manusia berlaku begitu ya. Nah, itu dengan motivasi intrinsik inilah akan tercipta sebuah budaya positif begitu. Disiplin positif atau budaya positif. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ada 3 hal yang ada yang mirip, ada yang beda ya. Kalau hukuman, apa kaitannya dengan yang tadi ya? Tadi kan sudah ini ya, motivasi eksternal itu ada hukuman gitu kan ya. Nah, hukuman ini biasanya spontanitas ya. Misalkan ada seorang murid di kelas, misalkan dia bawa minuman, nah kemudian bercanda tumpah misalkan payana atau murid payana lagi belajar TIK bawa teh manis awuran kena keyboard bos, terus koslet beledug misalkan teh, wah dia teh langsung Keluarkan. ya langsung ngamuk misalkan marah gitu ya. Cepret. Ya misalkan seperti itu. Nah itu adalah hukuman karena apa? Spontanitas, tidak direncanakan kan, spontanitas. Kemudian Kaci etak itu. nah nanti dulu. Nah, itu ya hukuman spontanitas. Kemudian biasanya hukuman itu sifatnya tidak diketahui murid gitu. Murid kan nggak tahu kalau saya numpahin teh manis ke komputer, diapain ya? Nggak tahu kan Ya. gitu. Kemudian bersifat satu arah, dalam artian bersifat satu arah itu dari guru ke murid gitu ya. Kemudian hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik atau verbal, ya kayak dicepret atau misalkan dikata-katain, itu adalah bentuk hukuman. Itu yang namanya hukuman. Murid datang terlambat misalkan, kebetulan kita sedang bad mood misalkan, Scott jam 50 kan, itu spontanitas. Murid juga nggak tahu memang iraha ya si payana teh bikin peraturan kalau terlambat 50 menit misalkan Scott jam 50 kapan ya. Nah itu kan tidak diketahui. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Misalkan kalau Bapak Ibu terlambat Bapak Ibu kalau anak-anak terlambat 10 menit misalkan hukumannya ini misalkan. Nah itu kan disepakati ya, diketahui begitu. Ya, Bapak Ibu ada di mana ya? Lanjut ke konsekuensi ya. Tadi kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Ya ini konsekuensi yang paling sering kita temui lah, termasuk di kita juga ini yang berlakunya konsekuensi. Kemudian selanjutnya konsekuensinya itu sifatnya murid tetap merasa tidak nyaman, tidak merasa nyaman karena tetap kan aturan itu dibuat oleh satu pihak begitu. Jadi mungkin ada yang baik-baik saja, oh iya siap menerima konsekuensi, tapi ada juga yang tidak siap begitu. Hanya saja mungkin tidak diucapkan atau tidak disampaikan. Kemudian biasanya kalau konsekuensi ini guru selalu menjadi seseorang yang memonitor atau memantau murid gitu, dilihatin gitu kan, seolah-olah nyari kesalahan. Seperti halnya polisi lah, ketika polisi di jalan kan itu memonitor, dia itu konsekuensi yang diterapkannya. Ada motor awas ya polisi di dia. Ada pengendara motor berboncengan, yang belakangnya nggak pakai helm, wah langsung kan prit. Bapak tahu nggak kenapa ini diberhentiin? Karena yang belakang tidak pakai helm. Nah, kalau tidak pakai helm, yang belakang bla 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 bla. Nah, itu kan konsekuensi gitu kan. Seperti itu. Meskipun kadang kita kan tidak merasa nyaman gitu kan dengan konsekuensi tersebut gitu. Pak, atau pergi dari sini ke sana misalkan dekat. Nah, tapi kan tetap gitu. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya restitusi. Kalau restitusi ini proses memperbaiki kesalahan gitu. Jadi memperbaiki kesalahan, bukan memberikan apa ya? Balasan atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi ini ya bukan untuk menebus kesalahan gitu. Jadi bukan nebus kayak misalnya tadi yang polisi
Tadi yang polisi udah apa dah 50.000 we karena saya penumpangnya nggak pakai helm. Nah, itu mah kan beres ya, nebus kesalahan kan, dibayar. Nah, kalau restitusi itu bukan seperti itu, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian proses kolaboratif untuk mencari solusi. Jadi restitusi ini ada proses kolaboratif untuk mencari solusi. Nanti akan ada contoh ininya Bu, contoh kasusnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri gitu. Ketika kita memperlakukan restitusi ini, kita akan menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya, kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu begitu. Lanjut ya. Jadi itu ya bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, lanjut lagi ke materi yang lain yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ini masih nyambung ya dari materi-materi sebelumnya. Jadi menurut ada peneliti ya namanya saya lupa lagi, ada di materi lah besok nanti saya sampaikan. Guru itu posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru seringnya di mana nih kita semua biasanya? Sebagai guru posisi kontrolnya yang mana? Ari eta 5 posisi kontrol guru eta semuanya harus dimiliki atau misalkan yang baik-baiknya aja yang harus dimiliki oleh guru? Enggak. Biasanya yang Ibu rasakan gitu. Aduh, saya mah kayaknya Ibu sebagai nu mana, penghukum abi deh mah gitu nomor ya. 3. Balik Nomor 3. Teman mungkin ada ya yang mana? ya ini tidak apa-apa gitu. Kadang ada yang Saya mah memerankan tergantung posisi situasi, kontrol sebagai mana teman. pernah. Ada yang pemantau gitu kan ya, ada yang membuat merasa Cikopi, bersalah, ada yang penghukum. Cikopi. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, misalkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini. Misalkan contoh kasusnya, murid datang terlambat masuk kelas. Kalau sebagai guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum, dia itu akan bilang berdiri di depan kelas 1 jam. Gitu. Jadi langsung memberikan hukuman gitu. Secara spontan sesuai dengan yang tadi kan hukuman itu sifatnya spontan dan tidak diketahui murid. Ada lagi yang datang belakangan terlambat 2 jam dia berdirinya gitu. Jadi beda-beda gitu. Mesti tidak diketahui murid, tidak disepakati gitu dan sifatnya itu spontanitas dan tidak menanyakan kenapa terlambat gitu kan. Jadi meskipun anak nanti menyampaikan argumennya tetap aja gitu dikasih hukuman gitu. Nah, itu ada penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, saya juga gitu. Pak Cucu sering sama Pak Cucu. Jadi ya sebagai penghukum. Bu Ida korban Pak Cucu. Ada juga misalkan ketika murid datang terlambat masuk kelas itu, Bapak Ibu suka bilang begitu ke murid itu, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, kesiangan terus. Udah dinasihati berapa kali misalnya. Nah, itu berarti kalau kita berlaku seperti itu, kita sudah menerapkan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah gitu. Ibu-ibu biasanya ibu-ibu. Iya, ya capek ngomong gitu misalkan kamu terus aja kesiangan gitu kan, terus tidur aja di kelas itu, belum juga kering bibir ini misalkan. Udah lagi namanya. Nah itu apa ya dampak yang akan didapatkan murid itu dia akan merasa bersalah gitu. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi yang ketiga nih ada kasusnya masih sama ya. Murid datang terlambat masuk kelas misalkan. Ada yang bilang ayo dong ikuti aturan kelas. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi nah, ada juga yang seperti itu mungkin kita berlaku. Ketika kita berlaku seperti itu ke murid, berarti kita sedang memposisikan kita itu sebagai seorang teman. Jadi kita apa ya, pendekatannya sebagai teman gitu. Lamun baik-baik saja gitu. Ya. Nah, jadi seolah-olah ada bujukan gitu, ada rayuan kepada murid agar murid mau menaati aturan yang sudah dibuat. Tapi di satu sisi kita itu seperti apa ya, memelas gitu. Kita itu ingin diturut sehingga kita menurunkan memohon memelas gitu. Nah ini juga kurang baik begitu, kurang baik ya diterapkan posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya
ada juga posisi guru sebagai pemantau seperti tadi Pak Polisi ya. Kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu mah kan udah tahu, berarti kita udah bikin rule sebelumnya gitu kan, aturan kesepakatannya. Setelah jam pelajaran selesai, bersihkan kelas dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Pemantau ini lebih menerapkan konsekuensi gitu. Jadi udah diketahui murid misalkan kalau melanggar aturan kelas hukumannya ini, itu sudah diketahui. Nah, ada juga guru yang seperti itu ya sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir ini guru sebagai manajer. Bagaimana kalau guru sebagai seorang manajer ketika ada murid datang terlambat masuk kelas? Nah, kita tak klarifikasi dulu. Kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Misalkan ditanya, iya Pak, iya Bu, saya kesiangan. Nah, itu kan jadi Kenaon bos? murid itu tahu kesalahannya gitu. Kenaon bos? Halo, Ngalengit bos? halo Bapak Ibu, Teu masih ada? aya. Jelas suara jelas. 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 Lanjut ya. teh sinyal jigana. Yang baru masuk ada. Ntar Bapak Ibu ya dilihat dulu. Ada yang mau gabung siapa? Oh nggak ada ya? Oke lanjut ya. Nah jadi kalau sebagai manajer, kalau sebagai seorang manajer ini ditanya dulu kesalahannya apa gitu. Ya. Kemudian kita tanya lagi kepada murid itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu. Jadi didiskusikan proses kolaborasi ya manajer itu. Tadi kan sudah ya di awal manajer itu seperti itu. Nah yang di sini nih. Nah yang di sini manajer ya. Nah restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan seperti itu. Oke nanti lebih dalam lagi tentang restitusi dipelajari. Nah jadi posisi kontrol yang paling baik ini yang sebagai manajer. Memang tidak semuanya harus diterapkan ya Bapak Ibu. Mungkin ini sesuai kasusnya saja gitu. Ada kalanya mungkin kita berperan sebagai teman gitu kan ya. Ada kalanya kita berperan sebagai pemantau gitu. Tapi memang yang paling baik itu ya sebagai manajer. Karena dengan sebagai manajer itu nanti kita akan memunculkan motivasi intrinsik murid begitu. Kalau posisi kontrol yang lain ini motivasi yang lebih dominan dimiliki murid itu motivasi eksternal. Jadi ketika murid tidak ada di lingkungan itu, dia kemungkinan akan memunculkan gitu sifat-sifat yang kurang baiknya itu seperti itu. Lanjut ya. Nah, coba kira-kira ini ada kuis dulu nih biar nggak ini. Misalkan ada murid melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Lalu Bapak Ibu bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sedang memerankan posisi kontrol apa kira-kira? Dua merasa bersalah. Membuat bersalah. Merasa bersalah atau teman atau pemantau atau penghukum atau manajer? Membuat merasa bersalah. Bisa Membuat teman. merasa bersalah. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Oke, baik. Terus kedua, nah kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. menghukum langsung Bersama. Tidak merasa bersalah. Merasa bersalah, penghukum. Oke, ada jawaban yang lain? Mari kita lihat jawabannya ya. Nah, ini juga masih posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu masalah gue kerjakan tugas teh gitu misalkan. Nah, itu kan budak teh bakal merasa bersalah gitu. Kurang baik gitu untuk Buat tidak murid, nyaman. gitu ya. Membuat nyaman, betul. Nah, misalkan ini Mami kenapa keluar masuk wae? apa Mami rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kalau ini Manajer. manajer. Oke. Manajer. Betul ya sebagai manajer. Manajer. Nah, selanjutnya ini. Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Nah, please ya kamu maju ke depan ya. Ayolah demi Bapak Ibu. Nah, demi Bapak, demi Ibu. Nah, betul ini adalah teman. Jadi teman itu mengeluarkan bujuk rayu gitu. Bu Ida biasanya ini yang cocok ngebujuk rayu. Jelas. Jelas.
Hebat. Oke. Yang terakhir nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrolnya apa ini? Mengancam. Hukum. Hukum. Bukan mengancam, Pemantau. bukan teh. Pemantau. Pemantau. Bocor dari Pemantau. Ini sebagai pemantau ya, Bapak Ibu. Karena di sini kita kan konsekuensi ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, pemantau. kamu nggak dapat nilai gitu. Maka kita itu Ya, berperan sebagai konsekuensi. pemantau ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita mulai masuk ke materi yang untuk P5-nya. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa jawab dulu mungkin. Ada yang menyampaikan silakan. Karena bisa meyakini, bisa melakukannya. Kalau peraturan, Kalau keyakinan kelas berarti anak menyadari gitu. Jadi anak tuh sadar. Karena kalau peraturan mah kadang merasa Tuntutan. tuntutan. Ya, betul jawaban Ustaz Restu sama Bu Imasati betul ya. Jadi kalau keyakinan itu yang namanya yakin itu lebih datangnya dari dalam diri kita sendiri ya, dari kita masing-masing gitu. Tapi kalau peraturan itu kan kita kan nggak pernah buat peraturan gitu. Pemesan Kenapa jadi Oh, Poek-poek teh. iya di kamar Bu Abina itu di luar. Atuh ulah ke kamar. Kan iya kan presentasi kan anu ditinggalin nama presentasi dapat. Kayak kan ucaang deui Bu. Wah, yang barangkali deui gandeng. Kayak tos beres ieu nya, kayak abi kan ucaang deui. Nah, jadi itu ya, jadi keyakinan itu Kalau peraturan mah memunculkan biasanya motivasi untuk intrinsik. dilanggar. Nah, kalau peraturan Jadi itu keyakinan kelas saja. bisa. Kalau peraturan kelas itu yang namanya aturan kan beda gitu. Ketika kita meyakini sesuatu hal seperti agama Iya, beda. kita yakin kan ya keyakinan kita gitu kan beda gitu. Yakin cuma. Oke, lanjut ya. Nah, maka kita nanti di proyek hari Sabtu itu kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu apa saja keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang tadi ya, yang seperti misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu kan sebuah pernyataan universal gitu. Jadi itu berupa keyakinan gitu kan. Orang Muslim lah gitu, sholat, beribadah, itu kan keyakinan gitu kan. Ibu bapak nuju kondisi sulit ngadoa, itu apa coba? Keyakinan kan ya. Barangkali nuju kira sehat, ya Allah sing didamangkeun barangkali eta kan Ya, keyakinan gitu kan. Kalau tidak yakin mah harusnya nggak usah dibawa, harusnya jangan berdoa ke dokter we gitu kan, jawabannya ke dokter gitu. Pangkudu ngadoa gitu. Tapi kan kita punya keyakinan yang menyembuhkan itu Tuhan gitu, Allah, makanya kita kan doa, syariatnya ke dokter gitu. Nah, jadi pernyataan universal yang tadi itu ya, yang banyak itu nanti silakan boleh digunakan yang mana saja atau dicomot satu-satu boleh. Atau misalkan ketika pernyataan universalnya itu ini apa? Tanggung jawab, misalkan tanggung jawab, nah itu juga sama bisa kita gunakan gitu. Tanggung jawab misalkan piket kelas, piket kelas nyapu membersihkan kelas misalkan di awal jam pelajaran gitu, dia datang lebih awal. Kenapa kamu udah datangnya sini? Saya piket Pak, saya piket Bu, karena saya tanggung jawab gitu terhadap tugas. Nah itu berarti dia sudah memiliki keyakinan gitu. Nah, kemudian selanjutnya nanti keyakinan kelas yang dibuat itu dibuatnya dalam pernyataan positif. Maksudnya itu nanti sebelum ke keyakinan itu kita juga sama membuat semacam peraturan gitu. Cuman peraturannya nanti kita buat dalam kalimat positif. Misalkan menjaga kebersihan gitu. Menjaga kebersihan itu kan artinya banyak, bisa jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah ke kolong meja gitu kan ya. Jangan mencoret-coret meja, jangan mencoret-coret dinding. Nah, itu kan pernyataan positifnya adalah menjaga kebersihan gitu. Jadi peraturan kelas nanti yang kita buat dalam pernyataan positif ini
maknanya luas gitu. Nah, gitu ya. Nanti dalam teknik P5-nya gimana? Nanti semua anggota kelas itu silahkan tulis pernyataan kelasnya. Mungkin mereka akan menulis misalkan jangan buang sampah sembarangan, nggak apa-apa, nanti ditampung aja dulu. Setelah itu nanti kita koreksi bareng-bareng gitu. Kita rubah kalimat-kalimat yang sifatnya negatif menjadi kalimat kok positif. Misalkan jangan telat, misalkan. Kita rubah nanti jadi datang tepat waktu, misalkan begitu. Kelas selalu bersih gitu, Nah, misalkan jangan mengotori kelas. Nah, jagalah kebersihan, misalkan gitu. Atau kelas harus bersih dan nyaman. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ya, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, nggak usah banyak-banyak 20 poin gitu. Meskipun nanti misalkan ketika anak-anak membuat peraturan kelas itu, pasti kan tiap orang ya, misalnya satu kelasnya ada 30, nanti kan 30 pernyataan yang berbeda. Nah, nanti kita rangkum aja mana nih yang masuk kategori kebersihan misalkan. Mana nih yang masuk kategori disiplin, mana nih yang masuk kategori toleransi misalkan. Nanti dipisah-pisah aja, disatukan. Jadi nggak usah banyak-banyak, misalkan 5 dirangkum aja jadi 5, cuman maknanya luas begitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini sesuai dengan kondisi kelas. Dalam artian ketika kemarin ya saya sudah pernah menerapkan ini kelas 3 Banin dan kelas 3 Banat. Di kelas 3 Banat mah ada peraturan kelas bahwa mereka itu ketika memakai kerudung itu harus pakai itu loh ciput gitu. Itu dijadikan keyakinan gitu. Dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa Pak? Komitmen gitu. Keyakinan kelasnya adalah komitmen. Turunannya adalah berpakaian sesuai aturan gitu. Di antaranya setiap santri putri itu harus berkedung Sesuai. pakai itu dalamnya, pakai ciput gitu. Jadi kalau yang nggak pakai ciput itu dianggap dia tidak meyakini gitu. Seperti itu. Kalau di kelas putra kan nggak ada aturan seperti itu gitu. Bahkan kalau di kelas putra itu ada sekarang mah, saya di kelas 3 itu semuanya udah punya keyakinan masuk sekolah itu pakai seragam lengkap. Jadi nggak ada lagi yang akan pakai sendal. Mudah-mudahan ya. Jadi ketika misalkan nanti besok ketika saya ngajar kelas 3 putra ada yang pakai sendal, nah maka saya akan menanyakan dulu ke santri tersebut, kamu kenapa pakai sendal? Misalkan kamu sudah tidak mematuhi atau sudah tidak menghargai keyakinan kelas yang sudah dibuat bareng-bareng, yaitu kalau datang ke kelas harus memakai seragam yang lengkap gitu. Makanya nanti otomatis dia akan malu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melanggar apa yang dia yakini sendiri gitu. Padahal kan keyakinan kelas ini dibuatnya bareng-bareng gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya semua tidak merasa dihukum karena kan udah diyakini bareng-bareng gitu. Ketika kamu kenapa pakai sendal berarti kan kamu sudah melanggar keyakinan kelas gitu. Jadi bukan kita yang menghukum, maka kita membuat dirinya itu introspeksi gitu, Bapak Ibu. Seperti itu alurnya. Kemudian, nah, ketika membuat keyakinan kelas ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, makanya nanti ketika P5 hari Sabtu itu, nantilah modul lengkapnya saya sharekan hari Sabtu pagi-pagi sudah di print, jadi Bapak Ibu tinggal menjalankan saja. Jadi intinya seperti itu. Nanti semua anggota kelas itu nulis kira-kira apa ya coba peraturan kelas yang kita sepakati, misalkan ke peraturan dulu ya Bapak Ibu. Nanti sudah peraturan itu terkumpul, kita nanti pisah-pisah gitu. Mana yang masuk kategori kebersihan, mana yang masuk kategori disiplin gitu, mana yang masuk kategori saling menghargai dan menghormati. Misalkan. Termasuk di dalamnya itu nanti diarahkan juga untuk tidak melakukan perundungan gitu. Untuk tidak melakukan perundungan itu salah satu bentuk keyakinannya adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian tanggung jawab itu dalam artian begini, guru tugasnya apa, tanggung jawabnya mengajar, murid tanggung jawabnya apa, belajar gitu. Jadi itu terus diinikan gitu ke murid. Jadi ketika saya mah hanya menjalankan tugas saya sebagai adalah belajar, kamu sebagai murid harus guru mengajar, kamu belajar, seperti itu. Jadi itu yang ditekankan. Jadi sadar sendiri gitu. Oh iya ya, sudah saya murid, tugasnya belajar gitu. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan langkah ya, 3 tahapan langkah yang kita lakukan ketika kita menemui murid yang memiliki masalah, dalam artian dia melanggar
melanggar keyakinan kelas gitu ya, seperti itu, atau ada konflik dengan temannya misalkan seperti itu. Jadi segitiga di sini adalah suatu proses dialog. Jadi dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri di sini artinya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, boleh bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu, apa kesalahan dia. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 ya Bu, ini bentuknya segitiga. Jadi ini ada alurnya ya. Jadi ada yang namanya validasi tindakan yang salah, kemudian yang keduanya menanyakan keyakinan, yang ketiganya menstabilkan identitas. Nah, ketika kita berhadapan dengan murid, misalkan ada yang ini, nanti akan ada contohnya yang saya ya, ketika melakukan segitiga restitusi. Di validasi tindakan yang salah ini adalah kita menanyakan gitu, kesalahannya apa gitu. Biar murid itu mencari tahu dulu kesalahannya, bukan kita yang nunjukin gitu. Coba kamu kenapa dipanggil? Tahu nggak alasannya? Nah, seperti itu. Kemudian tanya lagi, kenapa kamu melakukan hal tersebut gitu? Pasti alasannya apa gitu. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Maksudnya itu kembali lagi ke yang tadi, seseorang ke motivasi perilaku gitu. Setiap orang itu berperilaku itu ada tujuannya gitu. Jadi misalkan ada murid coret-coret dinding, mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak tersalurkan, kesenangan dia untuk menggambar, misalkan dia tidak punya buku gambar, akhirnya dia coret-coret dinding misalkan untuk menyalurkan kesenangannya begitu. Atau bisa saja dia itu sedang mencari perhatian karena kita tidak perhatian sama dia, misalkan kita ngajar menghadapnya ke sebelah sini terus, misalkan dia yang di pojokan sana tidak terperhatikan, akhirnya dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya untuk diperhatikan, makanya dia melakukan coret-coret dinding gitu. Atau misalkan bisa ke hal yang lain tadi, kesenangan ya kan, terus pengakuan gitu. Jadi banyak lah gitu contohnya. Jadi kita validasi dulu, kamu melakukan hal seperti itu apa motifnya gitu. Jadi jangan kita yang menjudge, kamu bakat, bakat atau kamu mau dasar nggak ngedul misalkan. Nah, kita jangan materi jenuh. Iya, seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu gitu, seperti itu. Atau anak itu sering meninggalkan kelas gitu misalnya ya. Tara asup wae budak teh gitu. Jangan dijudge, kamu mah dasar budak bangor gitu. Disapa pesantren keburu wae kamu di luar. Harusnya kita tanya kenapa dia kabur terus atau tidak masuk kelas terus gitu. Misalkan dia tidur di kamar, berarti kalau dia tidur itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu tadi ngantuk. Betul, akhirnya dia tidur di kamar. Nah, justru kita harus cari kenapa dia sampai tidur. Apakah tidur di waktu belajar itu adalah cara yang baik gitu misalkan. Apakah hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati? Enggak gitu. Seperti itu. Jadi dikonfirmasi dulu, divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Nah, sesudah memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan. Kalau menurut kamu misalkan coret-coret di dinding itu bagus nggak? Itu. Nah, misalkan bolos masuk kelas itu bagus nggak? Atau izin ke hamam nggak balik lagi itu menurut kamu baik nggak? Gitu. Apakah sesuai nggak dengan keyakinan kelas gitu? Apakah kamu mau jadi orang seperti ini gitu? Jadi ditanyakan keyakinannya gitu. Apakah kamu mau jadi seorang yang kabur-kaburan gitu kan? Jadi tanyakan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu identitasnya gitu Bu. Secara emosinya ketika orang melakukan suatu pelanggaran gitu kan atau berkonflik dengan orang lain itu kan pasti dia emosi gitu. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Ya betul, jadi kalau coret-coret dinding itu salah gitu. Dan setiap orang, bukan hanya kamu yang coret-coret dinding itu, orang lain juga pernah gitu. Jadi distabilkan dulu. Jadi ada gambaran kasusnya. Nah tadi ya, ini jadi yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya. Jadi pertamanya menstabilkan identitas ya Bu, tadi saya salah. Validasi tindakan yang salah dulu. Harusnya menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita katakan ya ketika kita melakukan segitiga restitusi di tahapan awal adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu boleh bilang berbuat salah itu wajar, boleh bilang gitu ke murid, atau
Tidak ada yang manusia yang sempurna, sama itu juga sebuah kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Atau bisa juga Bapak juga dulu sama waktu sekolah pernah seperti itu. Nah, itu juga sama bisa kita gunakan dalam rangka menstabilkan identitas, bukan mengamini kesalahannya gitu. Oh, Bapaknya bola pernah kabur, oh halus laki mah kudu kabur. Ya, bukan seperti itu ya. Tapi di sini kita untuk menstabilkan identitasnya biar tidak ini mentalnya gitu. Atau bisa juga kita bilang Bapak Ibu Bapak ya Pengalaman Pak Musa ya. tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ayo kita cari solusi bersama dari permasalahan ini. Jadi udahlah, emang jelas itu masalahnya, makanya kita cari solusinya. Atau misalkan ketika ada anak misalkan ya, anak dia diganggu gitu ya, diisengin sama temannya, karena saking sering diisengin sama temannya, akhirnya dia meluapkan emosinya langsung unggul kayak gitunya temennya. Nah, Bapak Ibu juga sama itu. Very good, very well. Very fine, Pak Yana. Jadi kalau misalkan ada anak seperti itu ya misalkan sama temannya dijailin, karena saking seringnya dijailin dia akhirnya meluapkan emosinya gitu. Ujung-ujung ditonyok udah ngarian teh. Ketika Bapak Ibu panggil, nah kamu merasa seperti itu kenapa? Karena untuk melindungi Lup bos, mana bos? harga diri misal, ya melindungi harga diri gitu misalkan. Atau Suarana lup. oh luplap, Luplap. di Nusanes Luplap. Luplap Pak Raja Polah itu luplap. di Nusanes. Ya. Tuplep aja. Oh luplap, Jadi New York Pak, klub New York. Gaya New York. Dia puguh ge dua lengkaheun. ayeuna luplap kayaknya tak Mantap ya nama. orang barengan iya nanti. Ente. Kakupi. Ngan tadi awal-awal lagi mah luplep. Salit deh. Abi mah tadi awal-awal. Ayeuna mah. Aduh ampun aja orang dia we nggak gabung Kondisi kamar ya. bareng-bareng. Tapi mah tenuju di Raja Pola, aduh nuju di luar negeri. Halo, Said. Idenya Ibunya. Jadi Siap bos, tadi ya lanjut. menstabilkan identitas dulu. Ya, jadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran gitu. Jadi itu yang harus kita pegang ketika kita melakukan kesalahan. Ada istilah kan belajar dari kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas gitu. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang tadi. Jadi ketika anak kamu kenapa mukul dia? Nah, kamu pasti punya alasan memukul dia itu apa. Nah, seperti itu. Jadi ditervalidasi dulu. Memang tindakannya salah, tapi salahnya karena apa gitu. Pasti dia sedang memenuhi suatu kebutuhan tertentu gitu. Misalkan apa ya? Barangnya diambil paksa misalkan, kan itu dia melindungi sesuatu yang dia anggap berharga gitu. Akhirnya dia melakukan hal kesalahan untuk melindungi barangnya itu. Seperti tadi Bu Dewi sama Pak Yana dimasukin piring tasnya, mungkin kalau dia tahu pasti dia marah. Kenapa? Karena dia melindungi barangnya gitu. Kenapa piring dimasukin ke sini gitu kan? Nah, pasti reaksinya adalah marah. Nah, itu marah itu kan mungkin salah gitu. Marah itu kan untuk menunjukkan gitu, respon gitu, karena untuk melindungi ininya gitu. Pasti itu akan seperti itu. Nah, jadi kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Yang selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi sebenarnya setiap individu itu ingin melakukan nilai-nilai kebajikan gitu, kayak disiplin gitu ya, toleransi, bertanggung jawab, komitmen, sendiri, gitu, dan lain-lain itu pasti ingin melakukan hal itu. Tapi karena suatu hal, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi yang tidak terpenuhi. Luplap bos? Luplap bos. Aduh, luplap. Jelas. Jelas. Ya jadi gitu tadi ya. Jadi setiap orang itu pasti punya keyakinan ke nilai-nilai kebaikan ya, nilai kebajikan. Tapi karena dia perlu memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi, maka dia
harus mengesampingkan gitu nilai-nilai kebajikannya. Nah, makanya di sini kita harus tanyakan dulu lagi keyakinannya gitu, menanyakan keyakinannya lagi gitu. Apakah kamu mau jadi orang yang seperti itu? Misalnya itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Kamu mau 3 tahun mondok di sini tidur di kelas terus? Nah, itu kan menanyakan keyakinan. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu tidur di kelas gitu? Apakah orang tuamu menginginkan kamu seperti ini di pondok? Nah, itu kan menanyakan keyakinan gitu. Gitu ya. Ini contoh pertanyaannya. Nah, jadi ini mah untuk penanganan nanti ya ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau memiliki konflik dengan murid yang lain. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Tapi tidak sebenarnya gini, yang materi yang saya pahami kemarin itu sebenarnya kita juga tidak harus menerapkan ketiga langkah ini, tergantung dari ininya, dari apa, dari level kasusnya begitu. Level kasusnya ringan-ringan mah ya nggak usah sampai dilakukan segitiga restitusi, bisa kita langsung misalkan ke menanyakan keyakinan atau kita validasi tindakan yang salah gitu. Jadi tidak usah semuanya. Sekiranya ini perlu kita terapkan ya kita terapkan gitu untuk kasus-kasus yang mungkin bisa dikatakan berat lah. Gitu. Nah ini contohnya nih saya ini dengan anak santri baru karena ini deadline tugas. Kelas sabaraha eta? 7 Bu. Jadi masih baru. Jadi karena deadline tugas, jadi saya teh maunya ke santri lama, tapi santri lama kan datangnya Jumat. Sementara ini deadline tugasnya malam Jumat gitu. Jadi tidak sempat ini, akhirnya saya pakai santri baru. Alhamdulillah ada yang mau. Jadi contohnya ini di sini dikatakan kasusnya itu Zikri selalu tidak mengikuti kegiatan piket kebersihan kelas. Jadi dia tuh cara ikut piket kelas. Hal ini membuat teman-teman piketnya merasa dirugikan karena Zikri tidak melaksanakan tugasnya, sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lainnya. Nah ini saya terapkan segitiga restitusi seperti itu. Mau di play ini, di play aja ya. Nah udah penutup ya. Jadi intinya dalam penerapan program disiplin positif dalam rangka menciptakan body positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ini Bapak Ibu diharapkan bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer begitu. Karena manajer ini itu sebagai among gitu kalau bahasa Jawanya among. Dimana bahasa among ini sering digunakan atau sering muncul dalam perkataan-perkataan dari Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung. Seperti itu. Jadi tugas kita itu menuntun, Bapak Ibu, bukan menuntut gitu. Beda ya, menuntut sama menuntut. Menuntun. Menuntun sama menuntut ya. Jadi kita itu harus jadi penuntun, bukan penuntut gitu, bukan menuntut anak agar pintar, bukan, tapi menuntun anak untuk menjadi pintar. Jadi Bapak Ibu gini filosofisnya, ketika kita ngajar itu ibarat kita sedang bercocok tanam, jadi petani gitu. Jadi petani kita petani misalkan menanam padi, pasti kan nanti hasilnya juga berbuahnya padi lagi kan, nggak mungkin jadi tomat. Nah, tugas petani itu hanya apa? Menjaga tanaman tersebut untuk tumbuh dengan baik dan subur gitu. Caranya bagaimana? Jadi cairan, diberi air gitu kan. Ya dipupuk, apalagi dirawat, dijauhkan dari hama gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita juga mendidik murid gitu. Jadi murid itu sudah ada karakternya masing-masing, nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah ya tadi seperti petani tadi, menyuburkannya, menggemburkan tanahnya, menyirawatnya, merawatnya. Kalau ada hamanya dibuang gitu, nah, seperti itu. Sehingga dia itu bisa tumbuh ya tetap sebagai padi tapi yang baik gitu, yang bagus gitu. Padinya bukan padi yang kopong atau aja tumbuh banyak hama parenu orang gitu kan, seperti itu kan udah kita juga kan nggak bisa memetik hasilnya gitu, atau menanam apalah tomat, cabai dan lain-lain. Jadi ibaratnya kita itu sebagai petani, ketika kita
memberikan pendidikan kepada murid, menuntun seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa menghapus, karakter anak itu kan unik, beda-beda tiap orangnya. Ada yang pemarah, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang ini. Nah kita tidak bisa hilangkan gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah menebalkan karakter yang baik dan Mudarkan memudarkan karakter yang kurang baik. tidak bisa dihapus. Kalau ada ungkapan bahwa murid itu anak-anak itu kertas kosong, kurang tepat gitu. Karena pada dasarnya mereka sudah punya karakternya masing-masing. Nah, jadi bukan tugas kita mewarnai ngasih tulisan kertas kosong itu, bukan, tapi justru yang tadi yang saya katakan. Ingat saja kita filosofinya sebagai seorang petani. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih sudah sampai di akhir.